ada di provinsi Indonesia khususnya. Saya minta data-data mereka, saya akan semua lapor ke Polres setempat, akan saya bawa nanti ke DPR, saya akan bawa ke Kapolri. Apakah seperti ini tindakan dari Bank Sentral? Seharusnya pengawasan dari Bank Indonesia itu yang pertama kali mencegah terjadinya seperti ini, gitu loh. Mencegah, karena saya lihat semua ini, ada yang asetnya nilainya 2 miliar diambil 300 tanpa ada imbalan. Itu kan semua sebetulnya Pak Gubernur ini paling tahu sebetulnya kasus-kasus ini, karena Pak Gubernur itu pernah di pengawasan BI. Ya, saya ingatkan sekali lagi Pak ya, seperti Pak Supangkat sekarang sudah menduduki di OJK Pak ya. Bapak sudah menipu Kemenseknek, khususnya surat saya ke Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi, Anda juga harus membaca surat kami, karena dari 5 Maret 2016 saya kasih Pak Jokowi. Saya akan membantu Pak Jokowi sebagai kepala negara membersihkan Pak Jokowi pada saat pidato kenegaraan tahun 2020 mengatakan bahwa hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, hukum harus menjadi panglima. Lihat YouTube saya di Ombudsman. Saya bantu Pak Jokowi, tapi kalau tidak ini ditindaklanjuti Gubernur BI semacam ini, jangan salahkan kami. Kalau kami akan bersatu melawan kejoliman, saya tidak makar. Tapi ini fakta, ini menurut undang-undang loh. Undang-undang perintah undang-undang Bank Sentral dan tupoksinya OJK. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Okay. Nah, yang akan saya kasih closing statement, ini terjadi akibat pembiaran, Pak. Pembiaran dari kasus Banjarmasin. Ada investasi bodong, sekuritas bodong yang sudah saya laporkan ke OJK dengan timnya Pak Enrico tadi, timnya Pak Beston Panjaitan, yang divisi investigasi mediasi perbankan, tidak ditindaklanjuti. Kami temukan sekarang 2022 terjadilah ini. Kalian yang ada di Bank Indonesia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Karena gaji Anda adalah dari uang rakyat, Pak. Kami tidak akan berhenti. Sampai kemanapun, silakan Bapak. Kami juga akan ke Mabes nanti, Pak. Silakan Pak Gubernur BI, Pak Enrico, Pak Teguh Supangkat yang sudah membohongi Pak Jokowi. Saya, ini bukan surat untuk saya. Untuk Seknek, tapi saya dapat dari Seknek, Pak. Saya dapatnya bagaimana? Tidak perlu saya ceritakan. Ya. Saya juga dapat notulen meeting dari Bank Indonesia, bukan untuk saya. Ini notulen meeting intern di Bank Indonesia, tapi saya dapat. Dan saya dapat dari mana? Jangan tanyakan saya, Pak. Betul, semua ada semua di sini, ya. Nah, sekali lagi kepada Bank Indonesia, anggota Dewan, Komisi 3, Komisi 11, saya sudah minta, LPK sudah minta RDP ulang ke fraksi PKS dan P3. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Saya akan kembali datang. Karena saya sudah dapat jalur-jalur seperti yang sebelum saya bisa sebutkan di sini, kami akan kembali. Seperti YouTube saya di OJK. Kami akan RDP ulang. Pada saat RDPU di Komisi 11, itu yang hadir adalah Wakil Deputi Gubernur BI, Ronald Waas. Pak Ronald Waas pun harus bertanggung jawab atas kejadian yang sekarang pengulangan kembali kejoliman. Ini banyak sekuritas bodong, Pak. Falas bodong di Banjarmasin. Tapi tidak ditindaklanjuti. Saya auditor bukan katanya karena saya pelakunya. Saya kuasa direksinya dan saya di lapangan. Kalau Bapak masih kurang puas dengan saya, kita ketemu nanti di Komisi 11, kita ketemu nanti di Mabes Polri. Silakan Pak. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kami dengan lembaga independen LPK bukan lembaga yang kaleng-kaleng. Maaf ya, karena saya udah terangkan tadi legal standing saya. Silakan cek laporan saya di KPK, di OJK dan di Menteri Keuangan. Ya, itu mungkin dari saya Pak ya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Karena ini sekali lagi adalah pembiaran Pak. Pembiaran itu tadi yang sudah dijelaskan oleh ketum saya, itu termasuk korupsi. Ya, pembiaran Pak kan. Nah, itu ada sanksinya Pak. Pembiaran itu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan nomor 10 tahun 98. Nah, itu yang sekarang kita akan masuk ke seluruh Polres. Nah, saya pesan kepada semua Kapolres, jangan diulangi lagi kasus Banjarmasin. Karena kejahatan perbankan itu bukan kejahatan tunggal. Di Banjarmasin itu, pimpinan cabangnya pada saat mau sidang, setruk meninggal. Nah, atas dasar itu SP3. Saya sudah pensiun. Tapi saya ingatkan Pak Kapolres ya, khususnya yang di Banjarmasin, yang namanya barang bukti diserahkan kepada dari auditor dan timnya, itu tidak bisa diserahkan kembali kepada orang lain. Harus kepada yang menyerahkan. Sekali lagi ya Pak Kapolres, semua sekarang kepada seluruh Kapolres di Indonesia Pak. Kami tidak akan berhenti. Jelas Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan itu sudah jelas aturannya. Dan saya insya Allah atas izin Allah bisa membuktikan
mulai malam ini saya akan kolektif semuanya. Apa permasalahannya? Tolong bikin resume, kita akan bergerak. Lillahi ta'ala, kalau Allah mengizinkan kun fayakun. Nah, Anda sebagai Gubernur BI, Anda bilang besar tidak? Yang maha besar itu Allah. Anda sebagai Presiden, yang besar juga tidak, Pak. Anda sebagai Kapolri juga bukan orang besar. Yang besar mau Allah, Pak ya. Hari ini saya contoh yang diselamatkan oleh Allah, saya tidak diluluskan fit and proper oleh Gubernur BI Bolyaman Haddad. Itu saya sudah diselamatkan. Jangan Anda lagi ada di situ, di lingkaran yang zolim. Saya bilang, kalau istilah saya, mereka tuh dajjal. Ini istilah saya, silakan kalau tidak berkenan dengan saya, somasi saya akan layani dimanapun. Saya siap dimanapun. Ingat sekali lagi, baru hari ini saya trace check ke PS1 2 cabang ya. Selebihnya nanti kita akan ke provinsi lain. Saya lapor ke Gubernur DI, saya akan follow up lagi cabang Lampung, cabang Palmerah. Dan ingat, ada corporate kredit yang belum saya ungkap di sini, karena saya nanti menunggu kesempatan berikut, dan saya siap